pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pesawat jenis Pilatus Porter tergelincir di lapangan terbang Kenyam. Seorang anggota KKB Yahukimo diringkus polisi. Kecewa calon tidak masuk daftar anggota MRP Papua Selatan, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Selatan. Saya datang ke sini hanya minta. Polres Merauke Kota merazia sejumlah kawasan yang dicurigai menjual minuman keras lokal atau yang biasa disebut Milo. Salah satu yang dirazia adalah kawasan Leproseri yang berada di pinggiran kota Merauke. Polisi menemukan ratusan liter miras jenis Sagero dan Sopi yang dibuat secara tradisional dari fermentasi pohon aren. Razia dipimpin Kapolsek Merauke Kota AKP Yunita Sanawiyah. Namun polisi tidak menemukan pemilik usaha miras yang keburu melarikan diri karena diduga sudah mengetahui polisi akan melakukan razia. Berdasarkan dari keterangan, adapun keterangan dari masyarakat yang melapor ke kami bahwa sangat maraknya orang mabuk tidak mengenal waktu, mau itu siang, pagi maupun malam. Selalu saja ada benturan dan untuk khususnya di Kampung Lepro ini mama-mama Papua pun tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mau masak pasti aja ada dengar keributan karena dipicu oleh minuman keras. Kemarin kami Polsek Kota melaksanakan razia, pas sampai di TKP terdapat banyak sekali pohon kelapa yang berbuah gen. Di antaranya kami mendapati sekitar 25 pohon kelapa. Rata-rata semua berbuah gen. Kemudian kami langsung melakukan aksi dengan cara memanjat pohon tersebut dan diturunkan. Kami mendapat sekitar 60 liter. 60 liter dari 25 pohon kelapa. Polisi akan terus merazia sejumlah tempat di Merauke yang menjual minuman keras yang diyakini sebagai penyebab banyak kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Krisis beras yang berkepanjangan di Merauke, Papua Selatan memaksa Bulog Merauke kembali mendatangkan beras dari Surabaya. Sebelumnya Bulog juga mendatangkan 200 ton beras dari Surabaya, namun dalam waktu singkat habis dan tidak mencukupi. Pimpinan cabang Bulog Merauke Firman Mandu mengatakan krisis beras yang terjadi di Merauke memaksa Bulog menambah cadangan beras dari Surabaya agar kebutuhan beras warga Merauke terpenuhi. Dari Bulog untuk memperkuat stok kita di Papua Selatan ini, kita juga mendatangkan dari Bulog Surabaya, yaitu beras CBP, beras pemerintah yang digeser atau disebar sehingga daerah-daerah defisit ini bisa kuat stoknya. Untuk memperkuat stok kita di Merauke atau di Papua Selatan ini, kita sudah disetujui sebanyak 4.000 ton. Nah, nanti proses pemasukannya akan bertahap. Nah, ini saat ini memang sudah masuk kapalnya, sementara proses pembongkaran 1.000 ton. Sebenarnya itu kan karena lihat kondisi di dalam Merauke, kondisi lokal kita kan untuk ketersediaan kan terbatas. Nah, sementara permintaan ini kan terus jalan. Nah, saya kira untuk mengantisipasi itu para pedagang ini kan mendatangkan dari beras dari luar, sehingga mereka itu bisa jualan terus. Artinya perdagangan mereka itu bisa jalan. Bulog juga mempersilahkan pedagang yang berinisiatif mendatangkan beras dari Makassar untuk mengisi kekosongan stok. Namun pedagang tetap harus mengacu pada aturan yang ada. Akibat cuaca buruk, hasil panen petani beras di Merauke gagal sehingga pasokan berkurang dan menyebabkan harga beras naik. Saat ini beras jenis medium harganya mencapai 15 hingga 17 ribu rupiah per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Disduk Capil Merauke Sabtu lalu memusnahkan ribuan kartu tanda penduduk yang masa berlakunya sudah habis. Pemusnahan KTP kedaluarsa dilakukan untuk mencegah pihak tertentu memanfaatkannya untuk memanipulasi suara dalam pemilu 2024. KTP yang dimusnahkan 6.700 lembar. KTP ini tidak bisa lagi digunakan karena nomenklatur Provinsi Papua sudah beralih ke Provinsi Papua Selatan dan KTP ini tidak bertuan karena tidak diambil pemiliknya. Dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan belangko KTP, maka tahun 2017 itu Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, membuat peraturan menteri untuk melakukan pemusnahan belangko-belangko KTP yang invalid, yang sudah tidak digunakan, sehingga ini untuk mengantisipasi itu tadi, penyalahgunaan belangko-belangko itu. Apalagi di era digital ini kan apa saja bisa dilakukan, bisa diupdate data seseorang dengan nik orang lain menggunakan, itu bisa saja. Maka terhadap itu maka dikeluarkan aturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017 KTP yang sudah tidak digunakan lagi. KTP ini kan KTP elektronik. Jadi ketika kita mengganti KTP baru karena seseorang mengalami peristiwa kependudukan dan juga saat ini kan kita sudah TOB sehingga banyak KTP yang kita harus ganti dari Papua menjadi Papua Selatan. Ini kan KTP ini sudah invalid. Jadi kita tidak boleh gunakan lagi, itu prosesnya harus dimusnahkan. Bawaslu Merauke menyambut baik langkah Disduk Capil karena Bawaslu sering menemukan KTP ganda atau oknum yang menggunakan KTP orang lain untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tindakan ini sangat baik karena untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan, terutama dalam tahapan pencalonan ini, itulah dukungan suara ini menjadi sangat krusial, krusial, dan itu bisa diakses mana saja. Dan sekarang kunci ada di Dukcapil sini, dokumen-dokumen kependudukan itu. Sejauh ini dan pengalaman sebelumnya kira-kira ada enggak penyalahgunaan KTP untuk hal ada? Iya, tapi boleh dipastikan karena itu kelihatan di ada ya? Ya ada, boleh katakan. Karena itu kelihatan di dari hasil verifikasi faktual. Ya banyak orang yang kita temukan mereka tidak tahu bahwa mereka mendukung seseorang. Pemusnahan 6.700 lembar KTP ini merupakan tahap pertama karena masih banyak KTP kedaluarsa yang beredar di masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.